Kibah Jati. Nunggu waktu yang demikian panjang untuk bisa mendapatkan hasilnya. Tetapi begitu zikir menyertai pikir kita, maka kita harus meniatkan bahwa menanam pertumbuhan dalam rangka reboisasi tadi, dalam rangka mengimplementasi perintah Tuhan. Iya, itu gak main-main. Betul, apa kemampuan mereka? Apakah mereka punya gelar profesor? Apakah tidak punya apapun? Nah, justru di saat inilah mari kita duduk bersama antara pihak kampus dengan pihak politik, ya, pemikir-pemikir di kampus dan pihak-pihak yang ada di dewan maupun di pemerintahan. Kita duduk bersama-sama. Suatu contoh, ya, kita keluarkan kesatria baja hitam, misalkan dari Barijaya yang ahli di bidang lingkungan. Nah, kita kerjasama dari PMK itu, kita membutuhkan kesatria-kesatria di bidang lingkungan. Nun sewu saya katakan, seorang pejabat pun nggak hafal Pak Jati Pancasila itu. Banyak itu yang terjadi seperti itu. Jadi perlu Pancasila itu digali kembali, perlu dimaknai kembali, dan perlu juga Pancasila itu selalu diajarkan mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. I can make my wish come true if you let me treasure you. If you let me treasure you. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang Pak Indro tadi itu menggelitik kita. Wong kita sudah 69 tahun merdeka, tapi beliau tadi sebagai seorang yang gelut berkecimpung dan kiprah di dunia pendidikan yang sudah barang tentu prediksi dan analisanya pasti tidak ngawur. Tadi ada kalimat yang mengatakan kita ini tak ubahnya masih hidup di dalam penjajahan. Nah, Pak Bagio, ini terkait dengan itu penjenengan yang bisa membandingkan kemapanan suatu negara yang terkait antara manusianya dan lingkungannya dan kemerdekaannya, terkait dengan pertanyaan atau wacana tadi bagaimana? Monggo. Ya, terima kasih Ki. Jadi saya sangat berbahagia karena menyambung sekali dengan bahwa kita itu terjajah. Tadi saya mengatakan bahwa kecintaan kita terhadap tanah air, termasuk kebanggaan kita kepada hasil bumi kita sendiri, ini sudah mulai luntur. Sementara saya ulangi lagi, di daerah Eropa, di daerah Amerika, mereka yang saya tahu persis, orang-orang di Eropa pada saat musimnya gandum, ya mereka makan roti yang terbuat dari terigu yang itu berasal dari gandum. Tapi pada saat tidak musim gandum, musimnya adalah jagung, mereka pun juga makan roti yang terbuat dari jagung. Mereka bangga sekali memakan roti yang terbuat dari jagung, campuran antara terigu dan jagung, yang jagungnya itu masih banyak seratnya seperti yang Ki Jati tadi sebutkan. Namanya kalau di Jerman namanya Vollkornbrot. Brotnya itu bread dalam bahasa Inggris, itu roti yang agak keras, yang seratnya masih banyak, masih bagus sekali, sehingga kesehatan perut kita, pencernaan kita terjaga dari situ. Nah, kita bandingkan coba di tanah air kita. Mungkin orang bapak-bapak yang katakan saja guru SMP, guru SMA, dosen, rekan-rekan yang bekerja di pemerintahan, kapan mereka tuh bangga makan nasi jagung? Ini padahal itu sehat sekali. Tambah lagi orang di Eropa mengatakan, yang saya tahu persis, pada saat tidak musim gandum, tidak musim jagung, mereka tuh hanya bisa makan kentang. Mereka dengan bangga juga makan kentang. Lah kita itu mempunyai kentang yang manis. Karena bahasa Inggrisnya ketela rambat kita itu adalah sweet potatoes, artinya kentang yang manis. Jauh lebih bergengsi daripada kentang mereka. Tapi kira-kira di sini kalau misalnya saya pagi hari sarapan
jagung, siang hari saya sarapan ketela rambat begitu. Kemudian sore baru makan nasi. Orang akan memandang saya sebagai orang yang miskin karena makanan saya seperti itu. Padahal orang dari Eropa yang sudah makmur seperti itu, mereka bangga dengan beraneka ragamnya makanan yang bisa dimasukkan ke dalam perutnya sesuai dengan musim dari hasil buminya. Kita memang sudah kehilangan jati diri kita, Pak Jati. Ini makanya saya semangat betul bergabung dengan Kiprah Jadi, karena yang seperti itu akan kita bangkitkan kembali dengan penuh semangat. Dulu Bapak Ibu guru kita mengajari penduduk asli Madura makanan pokoknya apa? Ayo, jagung. Penduduk asli Sulawesi makanan pokoknya apa? Sagu. Ini adalah keanekaragaman pangan yang ada di tanah air. Kita bisa membayangkan kalau kita makan nasi saja, dari waktu ke waktu penyakit kita akan sama. Sehingga dengan mudahnya kalau ada negara yang ingin menjajah kita, ciptakan bibit penyakit yang gampang sekali hanya menyerang orang-orang yang makannya nasi. Maka kalau seluruh bangsa Indonesia makannya ada nasi, akan terserang semua. Tetapi kita berbahagia, itu tadi katanya Bapak Ibu guru di SD kita, penduduk asli Madura makanan pokoknya jagung, penduduk asli Sulawesi makanan pokoknya sagu, penduduk asli saudara-saudara kita di Papua makanan pokoknya adalah umbi-umbian. Maka kalau nanti ada penyakit yang menyerang kelompok orang yang makanannya sejenis saja, maka yang menciptakan itu harus berpikir 1000 kali. Karena apa? Untuk menghancurkan Indonesia perlu riset berkali-kali untuk menciptakan berbagai macam penyakit yang khas, yang makanan pokoknya jagung, yang khas makanan pokoknya adalah beras, yang khas makanan pokoknya adalah sagu. Bhinneka Tunggal Ika, orang mengatakan bahwa berbeda-beda akan tetap satu, tapi di sisi lingkungan beraneka ragam makanan kita menghasilkan suatu kesatuan. Karena apa? Kita menjadi kuat karena sulit sekali diciptakan satu penyakit yang menghasilkan seluruh bangsa, mematikan seluruh bangsa. Karena bangsa kita sudah beraneka ragam budaya, beraneka ragam makanan dan sebagainya. Itu harus kita pandang sebagai suatu kekuatan. Harus kita kembalikan suatu kebanggaan bahwa saudara kita di Madura makanan pokoknya adalah jagung. Kita bahagia sekali sekarang itu makanan olahan. Sekarang ada brownies yang terbuat, brownies sejenis roti yang terbuat dari waluh. Kita juga bangga sekali telo sudah masuk hotel berbintang karena sudah dibuat ada bakmi telo, donat telo, macam-macam seperti itu. Intisarinya Indonesia adalah surga dunia. Kata dia. Nah, ini anak-anak muda mulai mulai seneng ya. Syukurlah. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, yang diutarakan oleh ahli lingkungan hidup tadi itu memang masuk akal dan rasional. Yang kebetulan makan sagu sebagai makanan pokoknya. Buktinya juga banyak sarjana di sana, jenderalnya yang dari sana juga banyak, orang-orang pinter juga banyak. Karena antara pari dan sagu, nek dioncei dengan aksara Jawa, semua ketemu dan ternyata rasional. Pari lahir ada wujud iso didelok mata, ro itu sinar halus. Dari sinar halus itu berkembang biak. Pari satu pohon bisa menjadi sekian hektar. Karena kalau ditanam satu berkembang, rasional kan. Sekarang sagu, so itu pinanggih uriping pati, a itu wujud, g itu cahaya, u itu urip. Sagu adalah terdiri dari potensi mineral yang dari awalnya bisa mempertahankan dan menghidupi bagi mereka yang memakannya. Sama kan artinya? Lah inilah negara kita itu memang hebat ini. Nah, sekarang saya pengen mencoba untuk mendengarkan aspirasi rakyat yang kebetulan sekarang ini diwakili oleh Pak Edi. Mohon maaf ini, karena Pak Edi itu 24 jam bersama dengan masyarakat. Ya ini yang kaki lima kek, ini yang kiai kek, ini yang pastor kek, ini yang santri, ini yang pedagang. Beliau itu blusak-blusukan karena sana kemari gitu. Lah, berdasarkan yang kita utarakan tadi itu kira-kira
nyambung apa enggak kalau masyarakat kita itu kita ajak untuk merubah pola berpikir sesuai dengan yang kita bicarakan, khususnya tuntutan Pak Marzuki tadi itu, menjemput suatu era baru yang bermoral tapi beradab, yang rasional tapi beradab. Monggo. Terima kasih Ki Jati. Tuntutan masyarakat sekarang, baik dari kalangan yang paling bawah maupun ke kalangan yang menengah, itu saya kira sangat nyambung sekali. Sangat nyambung sekali untuk menjemput suatu perubahan. Perubahan pemikiran, perubahan peradaban yang orang sudah bosen dengan era yang dulu, yang baru-baru yang kita lewati sekarang. Sudah bosen Pak, sudah jenuh. Ngeliat TV dari mulai channel 1 sampai 15 di sini wong korupsi tok Pak. Jadi udah jenuh. Gimana kita itu bisa berkembang, bisa merdeka, kita bisa menikmati alam kita ini yang katanya Jamrut Khatulistiwa, tapi hanya isapan jempol belaka. Kita pengen Pak, kita pengen bangsa ini hidup berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, istilahnya bisa mencukupi, baik dari segi sandang, pangan maupun papan, mencukupi dari diri kita sendiri, bukan jadi peminta-minta, bukan menjadi pialang piutang untuk mencukupi bangsa kita. Kita mampu Pak, itu mampu. Bahwa kebudayaan Indonesia yang kita miliki itu sama sekali tidak inferior, sama sekali tidak lebih rendah dari budaya bangsa lain. Kisah Jati.